Pada suatu pagi yang tak biasa, seorang pria kaya dengan wajah yang dipenuhi kegelisahan dan rasa tidak percaya berhenti di tepi sungai dengan mobil mewahnya. Di kursi belakang, putrinya yang berusia 5 tahun duduk di kursi roda, diliputi rasa takut akan sesuatu yang mengerikan yang akan terjadi. Ketika sang ayah membunyikan klakson ke arah seekor kuda yang berdiri di jalan, hewan itu langsung merasakan ada yang tidak beres. Di tepi sungai, pria itu mengangkat putrinya ke dalam perahu kecil. Saat mereka sampai ke bagian sungai yang arusnya lebih deras, ia dengan kejam mendorong putrinya ke dalam air yang dalam, melihatnya tenggelam bersama kursi rodanya. Kuda itu, yang menyaksikan perbuatan tanpa hati itu, tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Apa yang terjadi setelahnya membuat semua orang benar-benar terdiam. Tapi sebelum itu, jika kamu peduli pada hewan seperti kami, pastikan untuk berlangganan saluran ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang menghangatkan hati. Terima kasih. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Kabut pagi masih menggantung di atas sungai ketika raungan mesin mobil mewah memecah keheningan pedesaan. Sebuah Mercedes-Benz hitam yang mengilap berdiri mencolok di tengah pesona ladang yang sederhana. Di balik kemudi, Santiago Ortega menyesuaikan kaca spion dengan jari gemetar. Tatapannya yang gelap tampak dingin dan penuh perhitungan, bertolak belakang dengan jas Italia mahal yang dikenakannya. Di belakang Valentina, putrinya yang kecil memeluk boneka beruang lusuh ke dadanya, satu-satunya sumber kenyamanan sejak kepergian ibunya. Mata coklatnya yang besar, dikelilingi rambut ikal keemasan yang lembut, melihat keluar jendela dan kemudian ke wajah ayahnya yang tegang, dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Di bagasi, kursi roda yang terlipat menjadi pengingat menyakitkan akan kondisi Valentina, sebuah beban yang dianggap tak tertahankan oleh Santiago. Di ladang dekat situ, seekor kuda coklat yang gagah dengan surai panjang bernama Bolt mengangkat kepalanya saat mendengar suara mobil, merasakan ada yang janggal. Matanya yang tajam mengikuti mobil itu menyusuri jalan berdebu menuju dermaga kayu tua. Ada sesuatu yang terasa aneh. Mungkin itu angin dingin dari pegunungan atau keheningan burung-burung yang tiba-tiba berhenti bernyanyi yang membuatnya gelisah. Ayah, kenapa kita ke sini pagi-pagi sekali? Suara Valentina sedikit gemetar ketika Santiago menariknya keluar dari mobil dengan gerakan tergesa dan kasar. Masih dingin. Diam, Valentina, bentaknya tajam, kata-katanya setajam pisau. Hari ini penting. Sambil bergumam kesal, dia menarik kursi roda dari bagasi. Kemarahannya memuncak saat ia melihat Bolt berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Pergi sana, hewan bodoh! Bentaknya membuat kuda itu mundur beberapa langkah, tapi matanya tetap mengawasi mereka. Valentina duduk di kursi saat ayahnya mendorongnya ke dermaga rapuh itu. Sungai yang meluap akibat badai baru-baru ini berputar dengan arus coklat yang ganas. Papan kayu tua berderit di bawah berat kursi roda, dan setiap suara gemeretak membuat tubuh Valentina menggigil ketakutan. Aku nggak mau naik perahu hari ini, bisiknya sambil memeluk bonekanya semakin erat. Menakutkan ayah, kita bisa ke sini lain kali. Santiago tidak menjawab, ia sibuk melepaskan ikatan perahu kecil yang mengapung di sisi dermaga, sama sekali mengabaikan permohonan lembut putrinya. Dengan gerakan kaku dan seperti robot, ia mengamati sungai, memastikan tak ada perahu lain atau nelayan pagi yang bisa melihat apa yang akan ia lakukan. Jantung Valentina berdegup kencang saat melihat ayahnya. Rasa takut yang dalam dan mengerikan mulai menguasai dirinya. Sejak ibunya menghilang secara misterius beberapa bulan lalu, ayahnya berubah.
Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan kosong dan bisikan cemas tentang utang dan masalah uang di telepon. Di tepi sungai, Bolt mulai menghentakkan kakinya dengan gelisah. Insting tajam sang kuda menangkap ketakutan yang meningkat dalam diri Valentina, serta tekad kelam dalam diri Santiago. Bolt meringkik keras, seolah mencoba memperingatkan seseorang, siapapun, tentang bahaya yang terjadi. "Ayo kita naik perahu sebentar, Valentina," kata Santiago. Suaranya terdengar anehnya lembut saat mengangkat putrinya dari kursi roda. Ayah punya sesuatu yang spesial untuk ditunjukkan hari ini. Air mata mengalir di wajah Valentina saat ayahnya menempatkannya di dalam perahu kecil. Permukaan sungai gelap seperti malam, memantulkan bintang-bintang yang mulai pudar dan awan berat. Perahu bergoyang berbahaya saat ia naik dan ia memegangi sisi perahu agar seimbang, sementara boneka beruangnya terjatuh ke lantai perahu tanpa ia sadari. Santiago mendorong perahu menjauh dari dermaga dengan dorongan kasar, lalu mulai mendayung dengan cepat dan kuat. Valentina duduk membeku ketakutan, melihat pantai semakin menjauh. Di darat, Bolt berlari panik di sepanjang tepi sungai. Ringkikannya yang putus asa menembus keheningan pagi yang berat. Kabut mulai menghilang saat mereka mencapai tengah sungai, tempat arus berputar paling ganas. Santiago berhenti mendayung, tatapannya kosong menatap jauh, seolah tak sanggup lagi menatap putrinya. "Ayah?" panggil Valentina, suaranya nyaris tak terdengar di atas gemuruh air yang deras. "Aku takut." Santiago perlahan berdiri, bayangannya yang gelap dan berat menyelimuti Valentina. Di matanya, yang sebelumnya hanya dingin, kini menyala dengan tekad kejam yang akan menghantui Valentina selamanya. Untuk sesaat, segalanya terasa berhenti. Perahu bergoyang tajam saat Santiago bergerak dengan sengaja menghindari tatapan putrinya yang dipenuhi ketakutan. Tanpa sepatah kata pun, tanpa peringatan, ia menerjang ke depan, mencengkeram bahu Valentina dengan tangan kasar. Tak ada penjelasan, tak ada pelukan, hanya gemuruh sungai dan isakan tertahan saat ia mendorong Valentina ke dalam air. Valentina menghantam air dingin dengan cipratan yang menggema di sepanjang tepian sungai yang sepi. Kejutannya membekukan tubuhnya, membuat anggota tubuhnya terkunci oleh rasa takut dan dingin. Di bawah permukaan, ia samar-samar melihat bayangan ayahnya berdiri diam di atas perahu, menatapnya dari atas. Di tepi sungai, Bolt bangkit dengan kedua kaki belakangnya, menghentakkan udara dalam kepanikan. Ringkikannya yang putus asa memecah udara pagi, seperti teriakan minta tolong. Tanpa pikir panjang, kuda coklat itu menerjang masuk ke sungai. Kakinya yang kuat membelah arus deras saat ia berenang menuju tempat Valentina tenggelam. Santiago melihat gerakan mendadak itu, mengumpat pelan dan mulai mendayung panik kembali ke tepi sungai. Kepanikan muncul di matanya, menghancurkan sikap dingin yang sebelumnya ia tunjukkan. Saksi bukan bagian dari rencananya, terutama bukan seekor hewan yang bertekad menghancurkan semuanya. Di bawah air, Valentina berjuang melawan arus yang menggila. Dadanya terasa terbakar karena kekurangan udara dan kegelapan mulai menyelimuti saat sesuatu menyentuh lengannya. Dengan sisa tenaganya, jari-jari kecilnya meraih dan menggenggam surai tebal Bolt yang basah. Dengan segenap kekuatannya, Bolt melawan sungai. Otot-ototnya gemetar saat ia berusaha menjaga kepala Valentina tetap di atas permukaan air, berenang terus menuju tepian seberang. Setiap kayuhan kuat terasa berat, cengkeraman Valentina yang semakin lemah menjadi pengingat rapuh akan nyawa yang sedang ia selamatkan. Di seberang sungai, Leon Navarro, pria berusia 60-an, sedang menabur makanan ayam ketika ringkikan putus asa memecah udara pagi. Tahun-tahun hidup dekat dengan alam telah mengasah nalurinya, dan ia langsung melihat pemandangan tak masuk akal itu. Seekor kuda melawan arus dengan sosok kecil menempel di tubuhnya.
Ya Tuhan, serunya menjatuhkan ember jagung dan berlari ke tepi sungai. Langkah kakinya masih cepat meski usianya tak lagi muda. Dari kejauhan, ia sempat melihat sebuah perahu yang mundur tergesa-gesa, tapi perhatiannya tetap tertuju pada pemandangan mendesak di depannya. Bolt akhirnya mencapai tepian dengan selamat. Kuku-kukunya menancap kuat di tanah yang kokoh. Dengan kelembutan yang nyaris seperti manusia, ia memiringkan tubuhnya perlahan, membiarkan tubuh Valentina yang tak bergerak meluncur ke atas rumput dengan hati-hati. Leon tiba tepat waktu, tangannya yang kasar segera mencari tanda-tanda kehidupan. Gadis kecil ini, serunya. "Ayo nak, tarik napas," bisiknya, perlahan memiringkan tubuh Valentina ke samping. Setelah beberapa batuk yang menyakitkan, ia memuntahkan air dari paru-parunya dan matanya perlahan terbuka menatap wajah Leon yang hangat dan penuh kerut. Bolt berdiri dekat, tubuhnya gemetar karena kelelahan, air menetes dari bulunya yang basah kuyup. Matanya tetap tertuju pada tubuh mungil Valentina, seolah memastikan dia benar-benar selamat. Kuda itu melangkah mendekat dan menyentuhkan moncongnya lembut ke pipi gadis kecil itu, seperti memastikan bahwa hidupnya masih ada. "Kau pahlawan sejati, teman," kata Leon dengan suara parau, dipenuhi emosi. Ia kembali menatap Valentina dan bertanya lembut, "Siapa namamu, sayang? Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Valentina hanya menggigil pelan, matanya yang lebar dan ketakutan menatapnya tanpa menjawab. Pakaian basahnya melekat erat pada tubuh kecilnya dan bibirnya membiru karena dingin. Tanpa ragu, Leon melepaskan jaket wolnya dan membungkus tubuh Valentina dengan hati-hati. Saat itulah ia menyadari bahwa kaki gadis kecil itu sama sekali tidak bergerak. "Kamu sudah aman sekarang, nak," katanya menenangkan, mengangkat tubuhnya perlahan ke dalam pelukannya. "Kita akan hangatkan tubuhmu dulu, sisanya bisa kita pikirkan nanti." Saat ia membawanya menuju rumah kecilnya, Bolt mengikuti dengan setia, seperti penjaga yang tak mau berpisah darinya. Matahari akhirnya muncul dari balik cakrawala, memandikan pemandangan itu dengan cahaya hangat keemasan. Seorang pria tua, seorang anak kecil, dan seekor kuda terikat selamanya oleh momen keberanian. Di seberang sungai, Mercedes hitam melaju kencang di jalan tanah, menghilang di balik debu, membawa seorang pria dengan pilihan kelam yang akan menghantuinya selamanya. Rumah Leon sederhana tapi penuh kehangatan. Aroma kopi, segar, dan roti panggang memenuhi udara. Sementara cahaya matahari masuk melalui tirai usang, menerangi lantai kayu yang penuh goresan. Dengan lembut, ia menempatkan Valentina di kursi favoritnya yang sudah tua, membungkusnya dengan selimut tambahan untuk mengusir dingin yang masih tersisa. "Ayah akan buatkan teh hangat untukmu, nak," kata Leon. Kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya saat melihat tubuh Valentina masih gemetar hebat. Valentina tetap menunduk, tatapannya terpaku ke pangkuan, kedua tangannya memelintir selimut tanpa berkata sepatah pun. Di dekat jendela, Bolt berdiri siaga, telinganya tegak, otot-ototnya siap bereaksi terhadap suara sekecil apapun di luar sana. Sesekali, ia melangkah mendekat dan menyentuh rambut basah Valentina dengan hidungnya, janji diam bahwa ia tidak sendiri lagi. Saat ketel mulai memanas di atas kompor, pikiran Leon berputar cepat. Selama bertahun-tahun tinggal di tepi sungai, tak pernah sekalipun ia menyaksikan sesuatu yang begitu mengganggu. Mobil mewah, pria yang kabur panik, seorang gadis kecil yang hampir hanyut oleh arus. Membayangkan kemungkinan terburuk saja membuat perutnya mual. Saat tehnya siap, ia kembali dengan cangkir yang mengepul hangat. "Nih sayang," katanya, menyerahkan cangkir itu dengan hati-hati. "Sedikit teh chamomil dengan madu, ini bisa bantu hangatkan tubuhmu."
Tangan Valentina gemetar saat membawa cangkir ke bibirnya. Ia menyeruput perlahan, air matanya jatuh tanpa suara. Leon duduk tak jauh, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Bagaimana ia bisa menjangkau hati kecil itu? Bagaimana ia bisa mengurangi sedikit saja ketakutan yang tertanam begitu dalam di tubuh mungilnya? Kau tahu, katanya pelan, waktu aku seusiamu, aku juga takut bicara tentang hal-hal yang menyakitiku. Tapi aku belajar kalau bercerita pada seseorang bisa membuat rasa takut itu sedikit mengecil. Untuk sesaat, Valentina memberanikan diri menatap ke atas, menangkap kelembutan di wajah tua Leon yang penuh kerut. Bibirnya bergetar, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Merasa perjuangannya, Bolt menundukkan kepala ke pangkuannya, dan akhirnya senyuman kecil dan rapuh muncul di wajah Valentina. Kudamu itu benar-benar mukjizat, ujar Leon sambil tertawa pelan. Seumur hidupku belum pernah aku melihat yang seperti ini. Dia pasti berasal dari peternakan Ribera di seberang sungai. Tapi apa yang membawanya padamu tepat saat kau paling membutuhkannya? Ia terdiam saat melihat Valentina kembali menggigil. Sebuah mobil melintas di jalan dekat rumah dan Valentina langsung menyusut dalam ketakutan, menenggelamkan dirinya lebih dalam ke kursi. Tanpa ragu, Bolt bergerak, memposisikan tubuhnya kokoh di antara Valentina dan jendela. Tubuhnya tegang, siap melindunginya. Saat itu juga Leon sadar bahwa ia tak punya waktu untuk menunggu. Yang terpenting sekarang adalah memastikan gadis kecil itu benar-benar aman. Semua hal lain bisa menyusul. Kamu butuh pakaian kering dan kata-katanya terhenti saat ia menyadari sesuatu yang penting. Kursi rodamu kemana sayang? Valentina memeluk lututnya erat-erat ke dada, air mata baru membasahi matanya. Hati Leon terasa remuk oleh kenyataan itu. Kursi rodanya pasti telah hanyut entah kemana bersama arus, satu kepingan misteri lagi yang membuat segalanya semakin sulit dipahami. Jangan khawatir, ujarnya lembut. Kita pasti akan cari jalan. Aku punya kursi goyang tua yang bisa kita perbaiki buatmu. Matanya menyapu ruangan, pikirannya mulai merancang bagaimana membuat rumah itu lebih aman dan nyaman untuk Valentina. Pagi berlalu perlahan, penuh dengan perhatian sunyi. Leon menyiapkan sup sayur sederhana dari kebunnya dan merasa lega saat Valentina akhirnya bisa menyendok beberapa suapan kecil. Bolt tetap dekat, tak pernah meninggalkan posnya di dekat jendela, hanya sesekali memakan apel yang diberikan Leon. Menjelang sore, saat matahari tinggi di langit, suara sirene terdengar sayup dari kejauhan, memecah keheningan. Valentina yang setengah tertidur di kursi, terbangun dengan kaget, wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. "Shh, tidak apa-apa sayang," bisik Leon sambil cepat-cepat menutup tirai, membungkus ruangan dalam kehangatan yang menenangkan. "Tak ada yang bisa menyakitimu di sini, aku janji." Bolt mengeluarkan suara lirih, seolah menggemakan janji pria tua itu. Ia mendekat ke Valentina, berdiri di antara gadis kecil itu dan jendela, seperti pelindung bisu. Leon menatap keduanya, merasa takjub sekaligus sedih. Entah bagaimana hewan pemberani ini seolah memahami beban kejadian yang terjadi lebih baik daripada manusia manapun. Suara siren perlahan menghilang, tapi udara berat di dalam rumah masih terasa. Leon tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa ia tak bisa melindungi Valentina selamanya. Namun, apapun yang terjadi pagi itu, gadis kecil itu butuh waktu untuk sembuh, waktu untuk merasa aman, sebelum ia bisa menghadapi dunia lagi. Televisi berdengung pelan di latar belakang saat senja menyelimuti pedesaan yang tenang. Valentina akhirnya kelelahan, tertidur lelap di kursi tua itu, terbungkus selimut hangat yang menumpuk di atas tubuh kecilnya. Saat itulah siaran berita menarik perhatian Leon. Pagi ini, tragedi terjadi ketika Valentina Ortega, gadis berusia 5 tahun, dilaporkan hilang di arus deras Sungai Dorado.
kata sang reporter. Suaranya terdengar terlalu manis dan penuh kesedihan yang palsu. Layar kemudian menampilkan Santiago Ortega berpakaian rapi dengan setelan gelap. Air mata berkilau mencurigakan di matanya. Aku hanya memalingkan wajah sebentar, ucapnya terbata-bata dengan dramatis di depan kamera. Putri kecilku, dia tadi ada di sana lalu dia menghilang. Ia berhenti sejenak untuk terisak, memastikan setiap kata menyayat hati tertangkap oleh mikrofon. Tolong, jika ada yang tahu sesuatu, perut Leon terasa mual. Aksi pura-pura itu sungguh menjijikkan untuk disaksikan. Ia melirik ke arah Valentina yang masih tidur dengan tenang, lalu ke Bolt yang tetap berjaga di jendela, waspada seperti biasa. Bahkan Bolt tampak gelisah, seolah-olah ia juga bisa merasakan beratnya kebohongan yang memenuhi malam itu. Santiago Ortega, seorang pengusaha ternama di daerah ini, mengaku sedang berperahu pagi bersama putrinya saat kecelakaan tragis itu terjadi, lanjut sang reporter. Pencarian masih berlangsung meski pihak berwenang khawatir arus kuat telah membawa tubuh anak itu pergi. Leon tak sanggup lagi. Ia meraih remote dan mematikan televisi dengan klik tajam, tangannya sedikit gemetar. Secara refleks, ia mengambil lampu minyak tua dan menyalakannya meskipun listrik masih menyala dengan baik. Cahaya hangat dari lampu itu melemparkan bayangan gelisah ke dinding, menari bersama angin yang mulai menderu di luar. Rumah tua itu mengerang tertiup hembusan, papan kayunya berderit seperti menolak. Suara mendadak dari dapur membuat Leon tersentak. Ternyata itu Teresa, tetangganya yang dipercaya, membawa keranjang yang tertutup kain kotak-kotak merah. Ia terdiam saat matanya tertuju pada gadis kecil yang tertidur di kursi. Leon, gumamnya meletakkan keranjang dengan hati-hati di atas meja. Kau lihat berita? Mereka bilang ada seorang anak perempuan hilang di sungai hari ini. Dan anak itu, kata-katanya terhenti saat kesadaran menghantam dirinya. Teresa, sela Leon, suaranya rendah dan tenang. Aku butuh kau mendengarkan baik-baik. Apa yang akan kujelaskan harus tetap di antara kita. Ia membawanya ke dapur, berbicara dalam bisikan mendesak. Saat ia menceritakan semua yang terjadi pagi itu, wajah Teresa memucat dan tangannya ikut gemetar. Ketika Leon selesai, ia membuat tanda salib dan berbisik, "Ya Tuhan, lindungilah kami." Tapi kenapa seorang ayah bisa tega melakukan hal sekejam itu kepada anaknya sendiri? Tanya Teresa, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, jawab Leon mengusap wajahnya yang lelah. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak benar. Pria yang menangis di televisi itu, semuanya hanya sandiwara. Aku lihat sendiri dia pergi dari sini seolah sedang dikejar setan. Teresa melangkah mendekat dan dengan lembut menyibakkan helaian rambut basah dari dahi Valentina. Kasihan malaikat kecil ini, bisiknya sedih. Tapi Leon, tambahnya, hati-hati. Kau tak bisa menyembunyikannya selamanya. Pihak berwenang pasti akan mencarinya. Lalu kau ingin aku bagaimana? Tanya Leon. Nada frustrasi mulai terdengar. Memberikannya kembali kepada pria yang mencoba menyingkirkannya? Keheningan berat memenuhi ruangan. Hanya terdengar ringkikan pelan dari Bolt. Kuda itu melangkah mendekat ke jendela dapur seolah ingin ikut dalam pembicaraan. Matanya yang dalam dan penuh pemahaman seakan mengikuti setiap kata yang diucapkan. Untuk sekarang, kata Teresa setelah berpikir sejenak, aku akan bawa beberapa baju, cucuku seumuran dia, dan aku akan minta tolong Jose, menantuku. Mungkin dia bisa temukan kursi roda. Dia kerja di rumah sakit. Leon mengangguk, rasa syukur membanjiri hatinya atas kebaikan dan ketegasan Teresa. Kita harus berhati-hati, Teresa. Pria itu punya uang dan kenalan penting, gumam Leon. Dia takkan curiga sedikit pun, jawab Teresa dengan suara tegas dan mantap. Kita memang tak punya banyak, Leon, tapi kita tahu mana yang benar.
Gadis kecil itu butuh seseorang yang mau melindunginya, dan kita akan pastikan dia aman. Di kejauhan, suara guntur menggema, pertanda badai mendekat. Di kursi, Valentina bergerak sedikit tapi tak terbangun. Bolt, sang kuda, mendekat lagi ke arahnya. Tubuh besarnya memberi perlindungan alami. "Lihat dia," bisik Teresa, matanya penuh kekaguman. "Belum pernah aku lihat hewan bertingkah seperti itu, seolah-olah dia mengerti." "Dia memang mengerti," ujar Leon pelan. "Dia yang menemukan Valentina, dan sekarang dia tak mau jauh darinya." Tetesan hujan mulai mengetuk jendela sebelum badai turun deras. Di dalam rumah kecil Leon, sebuah ikatan mulai terbentuk, dibangun dari janji bersama untuk melindungi seorang anak yang rentan dari pria berbahaya. Saat matahari mulai terbit, sementara Teresa membantu Valentina membersihkan diri, Leon duduk di meja, memutar-mutar kantong basah yang mereka ambil dari gaun Valentina. Jari-jarinya yang kasar ragu sejenak saat membuka tali kantong. Ia merasa bersalah mengutak-atik barang milik Valentina, tapi ia tahu mungkin ada sesuatu yang penting di dalamnya. Secara mengejutkan, isi kantong itu tetap hampir kering. Sebuah buku gambar kecil, beberapa pensil warna, dan sebuah amplop lusuh dengan tepi pudar. Dada Leon terasa sesak saat membaca tulisan tangan di amplop itu. "Untuk Valentina tercinta," isi surat itu. "Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak bersamamu lagi. Kau masih terlalu kecil untuk mengerti, tapi kau harus menjaga surat ini baik-baik. Apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan ayahmu melihatnya." Mendengar langkah kaki mendekat, Leon cepat-cepat menyelipkan surat itu ke dalam saku bajunya. Beberapa detik kemudian, Teresa masuk dengan hati-hati mendorong Valentina yang duduk di kursi kantor tua yang berhasil diselamatkan Jose dari rumah sakit. "Wah, kamu cantik sekali," ujar Leon dengan senyum lembut, melihat gaun bunga-bunga yang dikenakan Valentina, pinjaman dari cucu Teresa. Valentina tampak lebih segar hari ini, meski jejak ketakutan masih tersisa di balik senyum kecilnya. "Dia tadi makan sedikit atole," bisik Teresa, "dan dia izinkan aku menata rambutnya. Itu tanda baik." Bolt, yang semalaman tidur di beranda, menyelipkan kepalanya lewat jendela dapur, tertarik oleh suara mereka. Valentina langsung mengulurkan tangan kecilnya dan Bolt mendekat, menyentuhkan moncongnya dengan lembut. Untuk pertama kalinya, senyum sungguhan muncul di wajah Valentina. Saat Teresa menuang kopi segar, kedua cangkir retak, ia berbicara dengan suara rendah. "Jose dengar kabar dari kota. Sepertinya ayahnya menawarkan imbalan untuk siapapun yang tahu sesuatu. Beritanya menyebar cepat, koran-koran penuh dengan cerita itu." Leon bergeser gelisah, merasakan beratnya surat yang tersembunyi di dadanya. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Mengapa seorang pria yang baru saja mencoba menyakiti anaknya sendiri kini tampil di depan umum seolah sedang putus asa mencarinya? Ia menyingkirkan pikiran itu sebelum terbentuk sepenuhnya. "Kita harus lebih berhati-hati lagi," gumamnya. "Teresa, bisakah kau temani dia hari ini? Aku perlu ke kota untuk beli beberapa barang dan juga..." Suaranya menurun menjadi bisikan, "Aku perlu cari tahu lebih banyak tentang semua ini." Saat ia berbicara, jari-jari Valentina mencengkeram lengan bajunya erat-erat. Matanya membesar, dipenuhi ketakutan. Berlutut di sampingnya, Leon meletakkan tangan menenangkan di atas tangannya. "Shh, nak. Aku akan segera kembali, aku janji. Teresa akan di sini bersamamu, dan Bolt tidak akan pergi kemana-mana." Seolah mengerti, Bolt mengeluarkan suara lembut dan menyentuh bahu Valentina dengan moncongnya. Perlahan, Valentina mulai tenang meski tangannya masih gemetar. "Sementara kau pergi," sahut Teresa, mencoba menceriakan suasana, "aku akan ajari dia membuat kue. Cucuku bilang kue buatanku adalah yang terenak yang pernah ada."
Ia mengedipkan mata pada Valentina dengan manis, dan gadis kecil itu membalas dengan senyum malu-malu namun tulus. Sebelum melangkah keluar, Leon kembali menatap surat itu, menghafal setiap baris. Apa yang ia baca sungguh mengusiknya. Ada penyebutan warisan, dokumen resmi, dan brankas di bank. Tapi yang paling mengerikan adalah nada mendesak dalam tulisan itu, seolah ibu Valentina tahu nyawanya sedang dalam bahaya. Jaga dia baik-baik, katanya menyesuaikan topi tuanya yang usang. Dan kalau ada orang datang, tak perlu kau bilang, potong Teresa, suaranya mantap. Tak seorang pun masuk rumah ini sebelum aku tahu pasti siapa mereka. Bolt mengamati Leon menaiki Estrella, kuda betinanya yang setia dan sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Telinganya bergerak-gerak, siaga terhadap setiap suara. Saat Leon menunggang pergi, beban dari semua yang baru ia ketahui menekan dirinya dan ia sadar keputusan-keputusan yang lebih sulit sedang menantinya di depan. Di dapur, Valentina dengan hati-hati membantu Teresa menakar tepung dan gula. Gerakannya masih goyah, tapi sudah lebih percaya diri dari hari sebelumnya. Tak lama kemudian, aroma manis vanila memenuhi rumah kecil itu, membungkus mereka dalam momen damai yang singkat dan hangat. Namun di dalam saku Leon, surat itu tetap tersembunyi, janji diam bahwa dunia mereka akan berubah selamanya. Dan saat ia melaju menuju kota, ia tak tahu bahwa apa yang menantinya akan membuka simpul kebohongan dan pengkhianatan yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Kota Vail Dorado dipenuhi bisik-bisik tentang kejadian terakhir. Poster senyum cerah Valentina menempel di setiap dinding, sementara kelompok relawan berkumpul untuk terus menyusuri sungai dalam pencarian. Leon mengikat Estrella di luar pasar kecil. Hatinya terasa sesak saat melihat begitu banyak orang benar-benar peduli dengan nasib gadis kecil itu. Di dalam toko, televisi menampilkan Santiago Ortega yang berbicara di depan pers secara mendadak. Aku telah menambah besar hadiahnya, ucapnya dengan suara bergetar. Aku akan lakukan apapun untuk membawa putriku pulang. Para pembeli berdiri diam, berbisik lirih tentang situasi yang mengharukan. Kasihan sekali pria itu, kata Doña Medina, pemilik toko sambil membantu Leon dengan barang-barangnya. Pertama, istrinya menghilang tanpa jejak, sekarang putrinya. Hidup memang kejam. Leon pura-pura melihat-lihat rak, tapi telinganya tajam menyimak. Istrinya menghilang, itu hal baru baginya. Itu terjadi beberapa bulan lalu, lanjut Doña Medina dengan suara pelan. Namanya Laura, perempuan yang manis. Suatu hari, dia tiba-tiba lenyap. Katanya sih dia meninggalkan catatan bahwa dia ingin memulai hidup baru di tempat lain, tapi tidak ada yang pernah benar-benar melihat surat itu. Mendengar tentang surat itu, Leon langsung menyentuh saku tempat ia menyimpan pesan dari Laura. Keraguannya semakin kuat. Apalagi yang orang-orang bicarakan, tanyanya santai, sambil memasukkan beberapa bungkus biskuit ke dalam keranjang. Valentina akan butuh banyak energi. Ya, Doña Medina mendekat seolah akan membocorkan rahasia terlarang. Ada yang bilang dia menemukan sesuatu yang kotor dalam bisnis suaminya. Katanya keuangannya nggak sebersih yang ia klaim. Tapi kamu tahu sendiri, gosip bisa macam-macam. Saat itu juga, sekelompok pria masuk ke toko, termasuk Carlos, mandor dari peternakan Santiago. Leon segera membalikkan badan, berpura-pura tertarik dengan rak makanan kaleng. "Bos hancur total," kata Carlos keras-keras. Dia nyaris gak tidur sejak semua ini terjadi. Pertama, istrinya kabur, lalu anaknya hilang, dan yang paling parah, kuda kesayangannya juga hilang. Leon nyaris menjatuhkan kaleng dari tangannya. Bolt adalah kuda milik Santiago, dan dia juga hilang di hari yang sama. "Kuda yang mana?" tanya seseorang di dekat mereka.
Bolt yang besar warna coklat kemerahan hilang pagi-pagi saat kecelakaan itu terjadi, jelas Carlos. Bos bahkan kasih hadiah untuk yang bisa nemuin dia. Katanya itu kuda kesukaan Valentina. Tawa sinis hampir keluar dari mulut Leon. Kuda kesukaan Valentina yang sama dengan kuda yang Santiago hardik dan usir di tepi sungai. Leon cepat-cepat membayar belanjaannya dan berjalan ke bank setempat. Surat Laura menyebutkan dokumen penting yang disimpan di tempat aman. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Keberuntungan sepertinya berpihak padanya. Monica, teller muda di sana, ternyata adalah keponakan dari almarhumah istrinya. Setelah berbincang santai beberapa menit, ia setuju untuk mengecek secara diam-diam. Paman Leon, bisiknya pelan setelah beberapa saat, menatap layar komputer. Ada yang aneh. Pak Ortega sudah beberapa kali mencoba membuka kotak penyimpanan milik istrinya dalam beberapa bulan terakhir, tapi selalu gagal. Dia meninggalkan instruksi yang sangat jelas. Kotak itu hanya bisa dibuka saat putrinya berusia 18 tahun dan hanya jika dia hadir langsung. Potongan-potongan mulai menyatu. Laura telah menemukan sesuatu yang serius, cukup serius, hingga ia takut akan keselamatan dirinya dan anaknya. Warisan yang disebut dalam surat, kotak penyimpanan yang terkunci, kepergiannya yang tiba-tiba, semuanya tidak lagi terasa sebagai kebetulan. Saat Leon melangkah keluar dari bank, ia melihat keramaian di dekat kantor polisi. Tertarik, ia berjalan lebih dekat dan menangkap potongan percakapan antara dua petugas. "Ada bekas aneh di perahunya," kata salah satu dari mereka, "dan kursi roda rusak yang kami angkat." "Diam," saut petugas lain cepat. "Kepala kepolisian mau semuanya dirahasiakan sampai kita tahu pasti apa yang terjadi." Sebuah rasa dingin menjalari punggung Leon. Pihak berwenang mulai curiga bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Ia harus segera pulang. Dengan cepat ia menaiki Estrella dan melaju kencang menyusuri jalan tanah berdebu. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ia telah mengumpulkan petunjuk penting, namun kini ia sadar bahwa ancamannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Santiago bukan hanya seorang ayah yang putus asa. Dia adalah pria dengan rahasia kelam yang harus dijaga. Matahari mulai tenggelam saat Leon akhirnya melihat rumahnya dari kejauhan. Lewat jendela dapur, ia melihat Valentina tersenyum saat Teresa mengajarinya menghias kue. Bolt berdiri waspada di dekatnya, menjaga rumah dengan ketenangan yang anggun. Pemandangan damai itu hanya memperkuat tekad Leon untuk melindungi gadis kecil itu, apapun risikonya. Saat langit berubah menjadi jingga lembut, Leon masuk ke rumah, membawa beban dari semua yang baru ia ketahui. Aroma manis dari kue memenuhi udara, namun kedamaian itu buyar oleh suara ban mobil menggilas tanah di luar. "Teresa," seru Leon dengan suara mendesak, "matikan semua lampu." Tanpa ragu, Teresa segera memadamkan seluruh cahaya. Mereka semua menjauh dari jendela. Di kursi buatannya, Valentina mulai menggigil. Di luar, Bolt sudah tegang, telinganya menoleh tajam ke arah suara yang mendekat. Sebuah mobil melaju perlahan melewati properti mereka. Mengintip dari sela tirai, Leon melihat kepala Marquez di balik kemudi, mengamati sekeliling dengan seksama. Mobil patroli berhenti tepat di depan gerbang. Detik-detik berlalu dengan berat dan terasa tak berujung. "Mama," kata itu pelan dan patah menembus keheningan yang tebal. Semua terdiam. Itu adalah kata pertama yang diucapkan Valentina sejak hari mengerikan itu. Teresa menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan isak, sementara Leon berlutut di samping gadis kecil itu. "Kau ingat mamamu, nak?" tanyanya lembut, menyadari bahwa ini momen yang rapuh. "Namanya Laura, bukan?" Air mata mulai menggenang di mata Valentina. Dengan tangan gemetar,
Ia merogoh saku gaun lusuhnya dan mengeluarkan liontin perak kecil yang selama ini tersembunyi. Dengan hati-hati, ia membukanya. Terdapat foto. Laura tersenyum cerah, memeluk putrinya erat-erat. "Mama bilang padaku," bisik Valentina Parau, "untuk tidak pernah melepas ini." Atau suratnya. Saat mobil patroli akhirnya menjauh, sebagian ketegangan di ruangan mereda. Tapi detak jantung Leon justru makin cepat, didorong oleh rasa urgensi yang baru. "Valentina," ucap Leon dengan suara lembut, "bisakah kau ceritakan apa yang terjadi pada mamamu?" Valentina mengangguk pelan, air mata mengalir tanpa suara di pipinya. "Ayah marah sekali waktu tahu tentang uang nenek. Mama bilang uang itu milikku, dan ayah nggak boleh menyentuhnya. Lalu mama..." Suaranya retak dan dari luar Bolt mengeluarkan ringkikan rendah yang menenangkan, seolah hendak menghiburnya. "Suatu malam mama membangunkanku," lanjut Valentina, jarinya menyentuh liontin. "Dia bilang dia harus pergi supaya kami aman. Dia janji akan kembali menjemputku." Setelah hening sesaat, ia menambahkan dengan bisikan, "Tapi setelah itu ayah berubah. Dia terus bilang aku terlalu mahal, bahwa pengobatanku butuh biaya besar." Teresa dan Leon saling bertukar pandang, berat dan penuh pengertian. Sebuah gambaran suram mulai terbentuk. "Valentina," ucap Leon dengan hati-hati, memilih kata-katanya, "apa mamamu memberikan sesuatu lagi selain surat itu?" Gadis kecil itu mengangguk lagi dan merogoh saku lain di gaunnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kunci emas kecil yang tergantung pada rantai tipis. "Itu untuk berangkas di bank," katanya pelan. "Mama bilang itu sangat penting. Di dalamnya ada dokumen yang bisa membuktikan semuanya." Sebelum Leon sempat menjawab, suara baru memecah kesunyian. Deru mesin semakin mendekat. Bolt menghentakkan tanah, merasakan bahaya. Lewat celah tirai, Leon melihat 3 mobil berhenti tepat di depan rumah. "Cepat!" bisiknya, mengangkat Valentina ke pelukannya, sementara Teresa buru-buru melipat kursi darurat. "Kita ambil jalan belakang, ada lumbung tua tersembunyi di hutan." "Tapi kuenya," gumam Valentina lirih, melirik sedih ke arah dapur. "Akan kubawa," janji Teresa, cepat-cepat mengemas makanan, air, dan kue-kue hangat ke dalam sebuah tas. Ia tersenyum meyakinkan pada gadis kecil itu, "Aku janji tak akan ada yang menyakitimu lagi." Bolt sudah menunggu di belakang rumah, berdiri tegak seolah ia memahami seluruh situasi. Leon naik ke punggung kuda itu, memeluk Valentina erat di dadanya. Teresa menyerahkan tas dan kursi yang terlipat. "Aku akan mengalihkan perhatian mereka," katanya penuh tekad. "Kau menuju ke sungai kecil, air akan menyamarkan jejakmu." Pintu mobil terbanting, suara langkah dan teriakan terdengar semakin dekat. Tanpa membuang waktu, Bolt menyelinap ke dalam hutan, kuku-kukunya nyaris tak terdengar di tanah yang lembut. Leon memeluk Valentina erat, merasakan detak jantung gadis kecil itu yang berpacu kencang. Ia menekan liontin dan kunci erat ke dadanya saat mereka menjauh dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, kata-kata mulai mengalir dari mulut Valentina, suaranya rapuh tapi mantap. "Kita akan temukan, Mama. Kita akan temukan, Nak," jawab Leon dengan yakin saat Bolt membawa mereka lebih dalam ke pelukan malam. "Kita akan temukan dia dan kita akan perbaiki semuanya." Di depan, lumbung tua muncul di antara pepohonan seperti sahabat lama dari masa silam. Papan-papannya yang usang seolah berdengung dengan kenangan hari-hari yang telah berlalu. Leon mengenalnya baik. Dulunya itu kebanggaan ayahnya sebelum tahun-tahun badai dan kelalaian merusaknya. Bolt berlari masuk melewati pintu lebar, bergerak seolah ia juga masih mengingat tempat itu. Di dalam, bangunan tua itu ternyata masih kuat. Tumpukan jerami tua terletak di sudut dan alat-alat berkarat tergantung rapi di sepanjang dinding.
Cahaya bulan yang pucat menyusup dari celah-celah atap, melukis pola-pola bergeser di tanah berdebu. "Kita aman di sini, setidaknya untuk sementara," kata Leon pelan, membantu Valentina duduk di atas jerami yang lembut. Teresa telah menyiapkan segalanya dengan teliti. Ia mengemas bukan hanya makanan dan air, tetapi juga selimut hangat dan lentera kecil bertenaga baterai. Valentina menggenggam liontin erat di tangannya, matanya yang selama beberapa hari terlihat kosong, kini tampak bersinar oleh kilatan kesadaran. "Kau pikir Mama masih di luar sana?" tanyanya, suaranya gemetar dengan harapan yang rapuh. Leon menyalakan lentera, menjaga cahayanya tetap redup. Sinar lembut menyinari ruang di sekitar mereka, membuat malam terasa sedikit kurang menakutkan. "Aku rasa ibumu pasti wanita yang sangat cerdas dan kuat," jawab Leon dengan lembut. "Ia meninggalkan semua petunjuk itu demi melindungimu. Aku yakin ia juga merencanakan pelariannya dengan sangat hati-hati." Di dekat pintu, Bolt berdiri waspada. Telinganya terus bergerak, menangkap setiap suara dalam gelap. Sesekali terdengar bunyi samar dari kuda di kejauhan. Kemungkinan besar satuan polisi yang mulai menyisir area. "Ayah selalu bilang, Mama keras kepala," lanjut Valentina sambil menggigit kue kecil. "Dia bilang Mama seharusnya setuju saja soal rencana uang warisan dari nenek." "Rencana seperti apa, sayang?" tanya Leon hati-hati. Tahu bahwa setiap kata bisa menjadi bagian penting untuk mengungkap kebenaran. "Aku nggak terlalu yakin," jawab Valentina sambil berpikir keras. "Tapi seingatku, ada dokumen yang menunjukkan kalau semua uang itu milikku. Mama bilang nenek memberikannya padaku karena dia nggak percaya ayah bisa mengelolanya." Ia berhenti sejenak, mencoba mengingat kata-kata ibunya secara tepat. "Oh, Mama bilang ayah itu nggak bisa dipercaya soal uang." Suara mendadak membuat mereka tersentak, tapi ternyata hanya burung hantu yang mendarat di atap. Bolt mendengarkan dengan cermat, lalu kembali tenang dan berjaga dalam diam. "Valentina," kata Leon pelan, ragu sejenak, "kamu ingat terakhir kali melihat ibumu?" Gadis kecil itu memeluk lututnya dan menunduk, pikirannya mengembara. "Waktu itu masih pagi sekali, Mama membangunkanku sambil menangis. Dia bilang dia baru tahu sesuatu yang sangat buruk tentang ayah. Dia bilang dia harus pergi untuk minta bantuan, tapi dia janji akan kembali menjemputku." "Itukah saat dia memberimu kunci dan liontin?" Valentina mengangguk. "Mama suruh aku janji buat nggak ngomong sama siapapun, terutama ke ayah. Dia bilang, nanti kalau dia kembali, kami akan pergi ke bank dan buka brankas itu sama-sama." Valentina menggenggam erat kunci emas di tangannya. "Tapi dia nggak pernah kembali," bisiknya. "Dan ayah makin marah tiap hari. Dia terus ngomongin uang dan bilang dia sangat membutuhkannya." Tiba-tiba suara derap kuda dari kejauhan membuat Bolt langsung siaga. Leon cepat-cepat mematikan lentera, membiarkan kegelapan menyelimuti mereka. Beberapa menit berlalu tanpa gerakan, hanya suara napas gelisah mereka yang terdengar. Di luar, para penunggang kuda lewat tanpa berhenti, suara mereka makin lama makin menjauh. "Tak ada apa-apa di sini, cari lebih atas." Kepala ingin seluruh perimeter diperiksa sampai matahari terbit. Saat suara menghilang di kejauhan, Valentina mendekat dan berbisik, "Mereka akan menangkap kita." "Tidak, sayang," Leon membalas dengan lembut sambil menyalakan lentera lagi. Cahaya hangatnya nyaris tak menerangi wajah mereka. Teresa sedang mengalihkan perhatian mereka dan Bolt tahu jalan-jalan tersembunyi yang bahkan polisi tak bisa ikuti. Seolah mengerti, Bolt kembali ke pintu lumbung dan berbaring di sana. Tubuh besarnya menutup celah masuk seperti dinding hidup yang sunyi. Valentina membelai surainya perlahan, senyum kecil menghangatkan wajah letihnya. "Kau tahu," ucapnya setelah jeda, "aku rasa Mama pasti suka kamu dan Bolt. Dia selalu bilang, saat kamu benar-benar butuh bantuan, orang baik akan menemukanmu."
Leon merasakan tenggorokannya tercekat dan ia menarik selimut lebih erat di sekitar Valentina, mencoba menahan emosi yang mendesak naik. "Sepertinya ibumu adalah seseorang yang penuh kebijaksanaan," kata Leon sambil menyibakkan helai rambut dari wajah Valentina. "Besok kita akan mulai mencari dia, tapi untuk sekarang coba tidur dulu, ya." Valentina mengangguk mengantuk, matanya sudah mulai tertutup. Tepat sebelum benar-benar tertidur, ia berbisik pelan, "Terima kasih karena nggak meninggalkanku sendirian." Dalam keheningan yang menyusul, Leon duduk di sampingnya, mengawasi gadis kecil yang tertidur itu sementara Bolt tetap berjaga di dekat pintu. Pikirannya mulai memikirkan segala risiko yang menanti, menyusun rencana dengan hati-hati. Mulai sekarang, mereka harus lebih waspada dari sebelumnya. Tapi kini mereka memiliki sesuatu yang sebelumnya tak mereka miliki. Misi yang jelas, menemukan Laura dan mengungkap kebenaran tentang Santiago Ortega. Saat pagi mulai menyusup, sinar matahari pertama menyelinap melalui celah-celah papan kayu lumbung, melukis garis-garis emas di atas jerami. Valentina masih terlelap di bawah selimutnya ketika suara langkah kaki lembut terdengar mendekat. Bolt mengangkat kepala, siaga, lalu kembali tenang, begitu mengenali siapa yang datang. "Leon," panggil Teresa pelan, "aku bawa kopi dan kabar." Leon segera membuka pintu lumbung dan membiarkannya masuk. Ia memegang keranjang tertutup dan wajahnya penuh kekhawatiran. "Polisi menyisir area sepanjang malam," katanya sambil menuangkan kopi hangat ke dua cangkir logam. "Tapi itu bukan bagian terburuknya. Santiago Ortega datang ke rumahku pagi ini." Leon merinding saat menatap Teresa. "Apa yang dia mau?" tanyanya, sudah merasa cemas dengan jawabannya. "Dia menanyakan tentang Bolt," jawab Teresa. "Katanya dia melihat jejak kuku kuda di dekat sungai dan mengklaim bahwa kuda itu miliknya. Ia meraih sesuatu dari dalam keranjangnya dan mengeluarkan sepotong roti hangat, tapi wajahnya tetap tegang. Dan bukan itu saja, aku menemukan sesuatu yang disembunyikan di dasar tas Valentina di bawah lapisannya." Ia mengangkat sebuah buku catatan kecil, usang dan penuh usia. Di sampulnya dengan tulisan tangan yang rapi dan lembut tertulis, "Buku Harian Laura Ortega." "Aku membacanya tadi malam," kata Teresa, suaranya gemetar. "Leon, keadaannya lebih buruk dari yang kita kira." Mereka berdua terdiam saat Valentina mulai bergerak di atas jerami. Perlahan membuka mata. Ia tersenyum lebar saat melihat Teresa. "Kamu bawa kue?" tanyanya setengah tertidur. "Tentu saja sayang, dan aku punya sesuatu yang spesial kali ini." Teresa mengeluarkan sebuah paket kecil yang dibungkus kain dari keranjangnya. "Cucuku ingin kamu memilikinya." Mata Valentina berbinar saat ia membuka bungkusnya dan menemukan boneka kain buatan tangan dengan rambut benang wol dan gaun berbunga warna-warni. "Cantik sekali," serunya sambil memeluk boneka itu erat-erat ke dadanya. Sementara Valentina sibuk, Leon diam-diam membuka buku harian itu. Entri-entri awal melukiskan kehidupan yang bahagia, tapi itu tak bertahan lama. 15 Maret dia membaca dalam hati. "Hari ini aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Aku menemukan dokumen di meja Santiago yang menunjukkan bahwa dia mencuri uang dari perusahaan ayahnya. Tuan Ortega meninggal dengan mengira bisnisnya bangkrut karena masalah keuangan, padahal semua itu ulah Santiago. Dan sekarang dia mencoba mengambil uang yang seharusnya untuk putri kami." Sementara itu, Bolt berjalan mendekati Valentina, yang sedang dengan penuh semangat mengenalkan bonekanya pada kuda itu. Kuda itu ikut bermain, menyentuh boneka dengan hidungnya secara lembut, membuat Valentina tertawa. "Kita harus membawa Valentina ke bank," bisik Leon kepada Teresa. "Kunci yang diberikan Laura padanya pasti untuk membuka brankas yang berisi bukti semuanya."
Tapi bagaimana caranya? Balas Teresa dengan suara pelan. Seluruh kota dipenuhi polisi. Santiago punya mata di mana-mana. Saat itu juga Valentina memanggil mereka. Lihat, Bolt membungkuk kepada sang putri. Valentina mengangkat bonekanya dengan bangga, sementara Bolt menundukkan kepalanya dengan gerakan berlebihan, seperti sedang memberi hormat secara main-main. Momen itu memicu sesuatu dalam pikiran Leon. Teresa, katanya tiba-tiba, kapan pesta panen diadakan? Sore ini, jawab Teresa dengan bingung. Memangnya kenapa? Tapi saat dia melihat ekspresi Leon, gagasan itu pun muncul di benaknya. Oh, semua orang akan ada di alun-alun. Benar sekali, Leon mengangguk. Dan kau masih punya kostum yang dulu kau pakai saat bercerita, tanyanya. Mata Teresa berbinar, mulai mengerti maksudnya. Masih, dan aku rasa kostum itu akan sempurna untuk putri kecil kita. Valentina mendengarkan dengan penuh perhatian, rasa penasarannya tumbuh di setiap kata. Kita akan ke pesta, tanyanya. Bahkan lebih seru, jawab Leon sambil tersenyum dan berlutut agar sejajar dengannya. Kita akan menjalankan misi khusus untuk menemukan dokumen milik ibumu. Tapi kita harus jadi sangat pintar dan sangat berani. Kamu siap? Valentina memeluk erat bonekanya, ekspresinya berubah serius. Mama selalu bilang, berani itu bukan berarti tidak takut, tapi tetap melakukan yang perlu, meskipun takut. Bolt meringkik pelan, seolah setuju dengan kata-katanya. Teresa mulai memasukkan perlengkapan ke dalam keranjang. Pikirannya sudah merancang segala detailnya, sementara Leon membalik halaman-halaman buku harian, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka. Matahari sudah tinggi di langit, menjanjikan sore yang hangat. Di kota, pesta panen sudah dimulai. Itu adalah pengalihan perhatian yang sempurna, tepat seperti yang mereka butuhkan untuk menjalankan rencana berisiko ini. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa Santiago Ortega juga punya rencana sendiri untuk hari itu. Alun-alun utama Valle Dorado penuh warna dan suara. Spanduk cerah berkibar tertiup angin, aroma jagung panggang dan kue manis memenuhi udara, dan tawa anak-anak menggema saat mereka berlari di antara kios dengan wajah penuh cat dan jari lengket. Di tengah keramaian, Teresa telah menyamar Valentina dengan sangat baik. Mengenakan gaun biru berenda dengan bunga liar di rambut emasnya, dia terlihat seperti anak-anak lain yang menikmati festival. Kursi rodanya dihiasi pita dan hiasan, menyatu sempurna dengan suasana ceria di sekelilingnya. Ingat ya, kata Teresa lembut sambil menyesuaikan topi jerami di kepala Valentina. Hari ini namamu Teresa, dan kita cuma 2 anggota keluarga yang bersenang-senang di festival. Leon mengamati festival dari tempat yang dipilih dengan cermat, menyatu dengan keramaian dalam pakaian petani sederhana. Bolt menunggu di gang sempit di samping bank, siap menerima sinyal yang telah mereka sepakati. Bank hampir kosong, bisik Leon saat kembali menemui Teresa dan Valentina. Sebagian besar pegawai ikut merayakan, tapi Monica masih di mejanya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Tiba-tiba, sekelompok anak-anak dengan kostum warna-warni berlari melewati mereka, hampir menabrak kursi roda Valentina. Dia sempat terkejut, tapi cepat ingat perannya dan tersenyum, berpura-pura seperti anak lain yang menikmati pesta. Kamu luar biasa, sayang, ujar Teresa lembut, mendorong kursi roda mendekati bank. Dengan dinding bata merah dan spanduk meriah di atas pintunya, bangunan itu terlihat jauh lebih ramah dari biasanya. Mereka tinggal beberapa langkah lagi ketika tiba-tiba terdengar keributan yang membuat mereka berhenti. Santiago Ortega telah tiba di festival. Di sampingnya ada Carlos, mandor setianya, dan beberapa petugas berseragam. Dia berdiri di depan kamera berita lokal, menyampaikan pernyataan emosional lainnya. Aku tidak akan berhenti mencari putriku, katanya lantang. Suaranya bergetar dan menggema dari pengeras suara.
Ada orang di kota ini yang tahu sesuatu. Aku mohon bantu aku membawanya pulang. Valentina membeku mendengar suara ayahnya. Tangannya mencengkram erat kunci emas yang tersembunyi di dalam gaunnya. Teresa segera bertindak, mengarahkan kursi roda ke kios permen, pura-pura tertarik pada manisan, sambil hati-hati menghindari jalan Santiago. Sekarang Leon, bisiknya, menyadari bahwa perhatian semua orang telah tertuju pada siaran itu. Inilah kesempatan kita. Dengan langkah pasti, mereka menyelinap menyeberangi jalan menuju bank. Monica, yang memperhatikan dari dalam, segera menuju pintu samping, sebagian tersembunyi dari alun-alun, dan membukanya. "Cepat masuk," katanya pelan. "Aku tak punya banyak waktu sebelum seseorang sadar kalau aku meninggalkan meja." Di dalam, suasana bank terasa tenang dan sejuk, sangat kontras dengan keramaian di luar. Valentina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan tangan yang gemetar saat merogoh saku untuk mengambil kunci. Berangkasnya ada di ruang bawah tanah. Jelas Monica sambil memandu mereka melalui lorong yang remang-remang. Donya Laura sudah jelas, putrinya harus hadir untuk membukanya. Mereka berhenti di depan pintu besi yang berat. Monica memasukkan kuncinya ke kunci pertama, lalu menoleh pada Valentina sambil mengangguk lembut. "Ayo, hanya kamu yang bisa membukanya," ujarnya dengan lembut. Valentina melangkah maju, menggenggam erat kunci emas itu, matanya penuh tekad yang tenang. Tapi saat dia hendak memasukkannya, terdengar gema langkah kaki yang tajam di lorong. Wajah Monica langsung pucat. "Seseorang datang," bisiknya cemas. Tanpa ragu, Teresa mendorong Valentina ke belakang pilar besar, menyembunyikannya dari pandangan, sementara Leon berpura-pura melihat-lihat rak dokumen. Monica segera kembali ke mejanya, berpura-pura sibuk dengan berkas-berkas. Langkah kaki itu semakin mendekat, lalu tiba-tiba berhenti saat suara yang dikenal memecah keheningan. "Saya butuh akses ke kotak deposit nomor 247, kata Santiago Ortega. "Ini urusan pribadi keluarga. Saya yakin Anda mengerti." Valentina membeku, menutup mulutnya agar tidak terdengar napasnya. Lewat celah sempit, dia melihat ayahnya masuk ke lorong. Wajahnya dingin dan penuh kendali, sangat berbeda dari pria berduka yang baru saja tampil di televisi. Tiba-tiba terdengar ringkikan keras dari arah alun-alun, disusul teriakan dan keributan. Bolt merasakan bahaya. Di saat yang tepat dia membuat kegaduhan di tengah kerumunan festival, mengalihkan perhatian dan memberi mereka waktu berharga. "Apa-apaan ini?" Santiago menoleh tajam. "Kuda itu lagi. Carlos, ke sini. Sekarang." Langkah kakinya menjauh menuju pintu depan. Valentina akhirnya menghela napas. Tubuhnya gemetar saat air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Kekacauan di luar terus berlanjut. Gangguan dari Bolt telah memberi mereka cukup waktu. Monica muncul kembali di lorong, masih terguncang, dan segera memeriksa apakah pintu dan kunci sudah siap. "Sekarang, Valentina," bisik Leon sambil dengan lembut membimbingnya kembali ke berangkas. "Kita harus cepat." Dengan keberanian yang mengejutkan, gadis kecil itu memasukkan kunci emas ke dalam lubang. Kunci itu berputar dengan lancar, seolah mekanismenya memang menunggu sentuhan tangannya selama ini. Monica menambahkan kuncinya ke lubang kedua, dan dengan bunyi klik lembut, pintu berat itu terbuka perlahan. Di dalamnya ada lebih dari yang mereka perkirakan. Sebuah koper kecil terletak rapi di rak, dan di atasnya ada sebuah amplop tersegel dan ditujukan untuk Valentina. Namanya ditulis dengan tulisan tangan Laura yang anggun. "Mama," bisik Valentina, jarinya gemetar saat menyentuh amplop itu. Tanpa ragu, Teresa memasukkan koper ke dalam tas pasar besar yang dibawanya, tersembunyi di balik lapisan pita dan perlengkapan festival. Leon membantu Valentina membuka amplop, tahu bahwa mereka tak punya waktu banyak.
Surat itu dimulai dengan kata-kata penuh kehangatan dan desakan. Gadis kecilku yang berharga, jika kamu membaca ini, itu berarti orang-orang baik telah membantumu sampai di sini. Di dalam koper ada semua yang kita butuhkan untuk mengungkap kebenaran, dokumen, catatan keuangan, dan bukti bahwa ayahmu memalsukan tanda tangan kakekmu untuk mencuri dana perusahaan. Valentina memeluk surat itu ke dadanya, menyerap setiap kata dari ibunya seperti cahaya matahari. Ada halaman lain, katanya membaliknya dengan hati-hati. Aku selamat sayangku. Aku tak bisa memberitahumu di mana aku berada, tapi aku sudah mendapat bantuan. Saat semua ini berakhir, kita akan bersama lagi. Temukan tempat para kupu-kupu biru. Ingat cerita-cerita yang dulu sering aku ceritakan. Di sanalah kamu akan menemukanku. Wajah Valentina bersinar dengan kesadaran mendadak. Rumah Tante Claudia, bisiknya penuh semangat. Tempat di mana ada kupu-kupu. Sebuah suara dari lantai atas membuat semua orang membeku di tempat. Monica bergegas ke lorong, mengintip keluar, lalu kembali dengan wajah pucat. Dia kembali, dan dia membawa polisi. Sekarang, kata Leon dengan nada mendesak, memasukkan surat ke dalam koper bersama bukti lainnya. Teresa, bawa Valentina lewat lorong belakang yang Monica tunjukkan pada kita. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Tapi Leon, Teresa terlihat khawatir. Pergi, katanya tegas. Bolt menunggu di gang. Dia akan membantumu keluar. Valentina meraih dan menggenggam tangan Leon. Terima kasih, bisiknya, matanya penuh ketakutan dan harapan. Tanpa berkata apapun, Teresa mendorong kursi roda Valentina ke koridor layanan, bergerak cepat dan tanpa suara. Sementara itu, Leon berjalan tenang ke arah berlawanan, menuju suara langkah kaki dan suara-suara tegas. Dia berbelok di sudut tepat saat Santiago masuk bersama para petugas. Apa-apaan ini, hardik Santiago? Apa yang kau lakukan di sini? Oh, maaf sekali, jawab Leon dengan nada bingung, langsung masuk ke perannya. Aku cuma cari toilet. Dengan keributan di luar itu, kau tahu sendirilah, tambah Leon sambil mengangkat bahu, tetap bermain perannya dengan sempurna. Sementara itu di gang belakang bank, Teresa membantu Valentina naik ke punggung Bolt. Kuda itu berdiri diam tanpa bergerak, seolah memahami betapa pentingnya momen itu. Rumah dengan kupu-kupu biru, gumam Valentina sambil menggenggam surai Bolt. Di sanalah Mama berada. Teriakan marah terdengar dari dalam gedung. Santiago pasti sudah menemukan brankas yang terbuka. Teresa segera menyerahkan tas berisi bukti kepada Valentina. Cepat pergi, sayang, desaknya. Bolt tahu jalannya. Aku akan kembali membantu Leon. Tapi kuda itu tak menunggu. Dengan Valentina berpegangan erat, Bolt langsung melaju dalam derap tenang, menyusuri jalan-jalan belakang kota yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk festival. Valentina menatap lurus ke depan, pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Ibunya masih hidup menunggunya. Angin meniup rambutnya dan mengibarkan gaun birunya. Dan untuk pertama kalinya sejak hari di tepi sungai, senyum tulus menghiasi wajahnya. Di dalam bank, Leon menghadapi pertanyaan penuh amarah dari Santiago, masih berpura-pura sebagai orang tua bingung yang tersesat. Setiap detik yang berhasil dia tunda berarti lebih banyak waktu bagi Valentina untuk melarikan diri. "Bos!" teriak Carlos saat menerobos masuk. Itu kuda itu, dia kabur membawa seorang gadis di punggungnya. Wajah Santiago berubah penuh amarah saat kebenaran akhirnya terbuka. "Valentina!" raungnya, lalu berlari keluar pintu. Tapi Bolt sudah jauh, berlari cepat menembus lorong-lorong sempit kota, membawa bukan hanya Valentina, tetapi juga bukti yang bisa menjatuhkan Santiago. Matahari mulai tenggelam saat Bolt mencapai pinggiran kota. Tapak kukunya menabuh irama pasti di tanah, mengikuti jalur yang sudah dikenalnya di ladang terbuka. Valentina berpegangan erat,
tas itu dipeluk erat di dadanya. Di belakang mereka, suara siren meraung di kejauhan. "Lebih cepat, Bolt," bisiknya sambil menunduk mendekat. "Kita harus sampai ke Mama." Seolah memahami setiap kata, Bolt mempercepat langkahnya, menyimpang dari jalan utama dan masuk ke jalan setapak sempit yang berkelok di antara bunga matahari tinggi. Suara sirene makin menjauh di belakang, tapi mereka tak memperlambat laju. Rumah kupu-kupu biru bukan hanya cerita, itu nyata. Sebuah rumah sederhana di tengah bunga-bunga langka yang menarik gerombolan kupu-kupu morfo biru yang berkilau. Tante Claudia, saudari Laura, telah menjadikannya tempat perlindungan yang tenang. Jantung Valentina berdebar saat mereka mendekati tempat yang selama ini ada dalam mimpinya, dipandu oleh ingatan akan suara ibunya. Karena di rumah kupu-kupu biru, Laura biasa berkata, keajaiban alam akan melindungi hati-hati yang tulus. Bolt memperlambat langkah. Langkahnya mantap, mengikuti jalan setapak yang dihiasi bunga liar mekar, mengantar mereka pulang. Langit senja dipenuhi warna merah muda dan keemasan, dan bintang-bintang pertama mulai muncul. Saat itulah Valentina melihatnya, tak terhitung jumlahnya kupu-kupu biru berterbangan di udara, sayap mereka berkilauan seperti pecahan langit. "Itu dia," bisiknya sambil menunjuk ke sebuah pondok sederhana yang diselimuti sulur berbunga. Cahaya hangat menyala dari jendela dan di beranda depan muncul siluet yang dikenalnya. "Valentina!" Suara itu, suara yang begitu lama tak didengarnya, menyentaknya bagaikan kilat kebahagiaan. "Mama!" teriaknya, suaranya pecah oleh rasa lega yang mendalam. Laura berlari menyambut mereka tepat saat Bolt berhenti perlahan di depan beranda. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat Valentina dari punggung kuda dan memeluknya erat. Ciumannya mendarat bertubi-tubi di wajah putrinya. "Putriku yang pemberani," isaknya memeluknya semakin erat. "Kamu berhasil. Kamu benar-benar berhasil." "Mama, aku bawa semuanya dari brankas," ujar Valentina dengan napas memburu, menyerahkan tas itu. "Dan Bolt, dia menyelamatkanku saat ayah..." Suaranya tercekat, rasa sakitnya masih terlalu segar. Laura memeluknya lagi, kali ini air matanya jatuh tanpa suara. "Aku tahu, sayangku, Leon menemuiku 2 hari lalu dan menceritakan semuanya. Aku seharusnya membawamu bersamaku saat aku pergi. Maafkan aku, ya." Tiba-tiba, suara deru mesin dari kejauhan memecah keheningan. Claudia muncul di ambang pintu, wajahnya yang biasanya tenang kini tegang penuh kewaspadaan. "Mereka datang, kita harus segera bergerak." Laura mengangkat Valentina dalam pelukannya dan berlari masuk ke dalam rumah, sementara Bolt tetap berdiri di beranda, diam dan waspada. Di dalam ruangan yang diterangi cahaya hangat, sekelompok petugas sudah menunggu. Seorang jaksa federal, 2 penyidik, dan seorang petugas perlindungan anak. "Bukti itu cepat," kata sang jaksa sambil mengulurkan tangan. Valentina menyerahkan tas itu, memperhatikan saat mereka membukanya dan mulai memeriksa dokumen satu persatu dengan mata tajam. Laura mendekat ke putrinya, berbicara dengan suara pelan. "Saat aku mengetahui apa yang telah dilakukan ayahmu, aku hanya bisa mempercayai sedikit orang, tapi dia punya kekuasaan besar di kota ini. Aku harus menghilang agar bisa membangun kasus yang kuat." "Apakah Mama tahu kalau dia mungkin akan menyakitiku?" tanya Valentina dengan suara bergetar. Mata Laura kembali berkaca-kaca. "Tidak, aku tidak pernah percaya dia akan sejauh itu. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Ia memeluk Valentina lagi. "Tapi sekarang kita bersama dan tak seorang pun akan memisahkanmu dariku lagi." Di luar, suara ban berdecit memecah keheningan. Suara-suara keras, derap sepatu berat menaiki tangga beranda. Pintu depan mendadak terbuka dengan hentakan keras. Santiago Ortega berdiri di ambang pintu. Wajahnya dipenuhi amarah, lalu membeku tak percaya saat melihat Laura.
Tidak, itu tidak mungkin, gumamnya mundur setengah langkah. Kau masih hidup? Laura melangkah maju, melindungi Valentina di belakang tubuhnya dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Tepat saat semua bukti kejahatannya terungkap, Santiago menoleh dan melihat Leon, Teresa, dan petugas Marquez masuk ke ruangan, diikuti oleh lebih banyak polisi. Santiago memandangi sekeliling, menyadari bahwa tak ada jalan keluar. Jaring kebohongannya akhirnya runtuh. "Santiago Ortega," seru jaksa sambil mengangkat setumpuk dokumen. "Anda ditahan atas tuduhan penipuan, percobaan pembunuhan, dan..." Suara petugas terus membacakan hak-haknya, sementara Trueno berdiri di dekat jendela, meringkik pelan, seolah tahu bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Dalam pelukan erat ibunya, Valentina merasakan gelombang ketenangan. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Keesokan paginya, para wartawan memadati depan rumah kupu-kupu biru. Kisah Laura Ortega menjadi berita utama. Keputusannya yang berani memalsukan kepergiannya demi melindungi putrinya dan mengungkap kejahatan suaminya telah menyentuh hati banyak orang di seluruh negeri. Namun, di dalam rumah, jauh dari hiruk-pikuk media, sebuah suasana hangat mengisi ruangan. "Mau satu roti gulung lagi, Valentina?" tanya Tante Claudia sambil tersenyum, melihat keponakannya makan dengan semangat. Valentina mengangguk penuh antusias, menyodorkan piringnya. Mata Laura berkaca-kaca saat menyaksikan putrinya. Fakta bahwa mereka akhirnya kembali bersama masih terasa seperti mimpi. Leon dan Teresa duduk tak jauh, mengenang hari-hari ketika mereka merawat Valentina. Tawa memenuhi ruangan saat mereka mengingat bagaimana Trueno menjadi pelindung yang lembut dan setia baginya. "Ngomong-ngomong soal sahabat pemberani kita," kata Teresa sambil melirik keluar jendela. "Sepertinya dia sudah menemukan hobi baru." Trueno berjalan tenang di antara bunga-bunga, sesekali mengangkat kepalanya memperhatikan kupu-kupu biru yang berterbangan di sekitarnya. Sinar matahari memantul di bulu coklatnya yang mengilap, dan ia tampak tenang, akhirnya merasa berada di rumah. Saat itu juga, Tante Claudia masuk ke dapur membawa koran. Ia membagikan kabar terbaru dari penyelidikan. Judulnya menjelaskan segalanya. Pengusaha Santiago Ortega mengaku bersalah setelah dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Laura segera mengambil koran dan mulai membaca. Isi beritanya menguraikan penggelapan dari perusahaan ayahnya, penghindaran pajak, upaya ilegal untuk merebut warisan Valentina, dan yang paling mengejutkan, rencana untuk menyakiti putrinya demi mengakses dana tersebut. "Dia akan lama berada di balik jeruji," ujar sang jaksa saat datang untuk kunjungan terakhir, "dan uang itu akan dikembalikan kepada pemilik yang sah." Valentina mendengarkan dalam diam, menyerap semuanya, tapi satu hal tetap terlintas di pikirannya. "Bolehkan kita memelihara Trueno?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu langsung disambut senyum dari semua orang di ruangan. "Ya," jawab Laura, "secara teknis ayahmu yang memilikinya, tapi..." Ia berhenti sejenak, tersenyum melihat harapan di mata Valentina. "Petugas Marquez sudah memastikan bahwa sekarang kuda itu resmi jadi milik kita." Wajah Valentina bersinar seperti matahari menembus awan. "Kau dengar itu, Trueno?" serunya keluar jendela. Kuda itu mengangkat kepalanya dan menjawab dengan ringkikan lembut. "Aku juga sudah berpikir," tambah Laura, "rumah ini punya cukup ruang untuk semua orang. Tante Claudia sudah setuju dan aku ingin mengundang..." Ia menoleh ke Leon dan Teresa. "Kalian bukan sekadar tetangga, kalian adalah malaikat yang menjaga putriku saat dia paling membutuhkan. Akan sangat berarti bagi kami jika kalian juga mau tinggal di sini." Teresa menutupi wajahnya dengan tangan, diliputi oleh rasa haru, sementara Leon menoleh ke arah lain, suaranya tercekat oleh emosi.
Ini akan menjadi suatu kehormatan, katanya akhirnya. Dan seseorang harus merawat kebun besar itu, tambahnya dengan senyum. Aku yakin Estrella juga akan senang menghabiskan waktu bersama Trueno. Dan aku bisa terus membuat kue, sahut Teresa, sudah membayangkan bagaimana ia akan memperbarui dapur. Valentina memandangi mereka semua, matanya berbinar, hatinya terasa penuh. Keluarganya kini bukan hanya dirinya dan ibunya. Kini ada Tante Claudia yang tahu segalanya tentang bunga dan kupu-kupu. Leon dengan cerita-cerita menenangkannya dan kekuatannya yang lembut. Teresa dengan kue lezat dan hatinya yang penuh kasih. Dan Trueno yang tak pernah meninggalkannya. "Mama," tanyanya dengan suara pelan, "boleh aku keluar lihat kupu-kupu?" Laura tersenyum dan dengan lembut membantunya ke kursi roda barunya yang baru saja mereka ambil, dirancang khusus agar pas untuknya. "Tentu saja sayang, tapi sebelum kamu pergi," Laura meraih sebuah paket kecil di rak. "Aku lihat ini di pasar dan langsung teringat padamu." Valentina perlahan membuka bungkusnya. Matanya berkaca-kaca saat melihat isinya. Sebuah boneka beruang yang sangat mirip dengan yang dulu hilang di tepi sungai. Tanpa berkata apapun, ia memeluk ibunya erat dalam pelukan yang panjang. Di luar, kupu-kupu biru terus menari di udara, sayapnya berkilauan seperti serpihan langit. Trueno mengangkat kepalanya saat melihat Valentina datang dan berjalan menghampirinya dengan langkah lembut yang sama seperti pagi itu di tepi sungai. 6 bulan telah berlalu sejak hari tak terlupakan itu. Rumah kupu-kupu biru telah menjadi sepotong surga. Leon menghabiskan hari-harinya memperluas taman, sementara Teresa memenuhi udara dengan aroma hangat kue-kue buatannya. Seolah kupu-kupu itu bisa merasakan kebahagiaan yang mengalir dari rumah itu. Mereka berterbangan dalam jumlah lebih banyak dan sayap mereka tampak lebih cerah dari sebelumnya. Valentina duduk tenang di beranda dalam kursi rodanya. Senyum lembut menghiasi wajahnya saat menyaksikan matahari terbenam. Rambutnya kini lebih panjang dan dihiasi bunga biru kecil yang dipetikkan Tante Claudia khusus untuknya. Di pangkuannya terletak boneka beruang barunya yang ia beri nama Braveheart dengan penuh kasih. Bersama-sama mereka menikmati pemandangan. "Lihat Mama," serunya sambil menunjuk ke arah Trueno yang berlari anggun di taman bersama Estrella, kuda betina milik tetangga. "Sepertinya mereka jatuh cinta," kata Laura sambil terkekeh duduk di samping putrinya. "Bisa jadi," balas Leon dengan senyum, menyibakkan sehelai rambut dari wajah Valentina. "Kuda itu memang selalu pandai memilih teman yang tepat." Aroma harum kue jagung yang baru dipanggang menguar dari dapur, diiringi senandung riang Teresa. Di dalam rumah, Leon dan Tante Claudia sedang berdebat seru tentang musim terbaik untuk menanam bunga matahari lagi. Setelah jeda hening, Valentina berkata pelan, "Mama, kadang aku takut semua ini cuma mimpi dan nanti aku bangun." Laura memeluknya dengan lembut. "Ini bukan mimpi, sayang. Meskipun rasanya seperti cerita dongeng, semua ini nyata." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kadang-kadang hal-hal sulit yang kita lewati justru membawa kita ke orang-orang dan tempat-tempat terindah yang tak pernah kita bayangkan. Valentina mengangguk pelan, penuh pemikiran, dengan kedewasaan yang jauh melampaui usianya, sama seperti Trueno, yang mungkin dulunya adalah kuda milik ayahnya, tetapi sejak awal memang ditakdirkan untuk melindunginya. "Tepat sekali," bisik Laura sambil tersenyum. "Seperti Leon dan Teresa yang menyambutmu dengan hati terbuka dan tak pernah ragu untuk membantu. Dan Tante Claudia yang menjaga rahasia kita dan mengubah rumah ini menjadi tempat penuh kedamaian." Seolah tahu mereka sedang membicarakannya, Trueno perlahan mendekati beranda.
Valentina mengulurkan tangan, membelai lembut moncongnya yang halus. Kuda itu menutup matanya, menikmati momen itu, tepat saat seekor kupu-kupu biru hinggap perlahan di surainya. Terapi itu benar-benar membantu, ujar Laura sambil memperhatikan seberapa kuat putrinya sekarang. Dokter bilang, kamu mengalami kemajuan luar biasa. Itu karena sekarang aku punya sesuatu untuk diperjuangkan, jawab Valentina. Matanya bersinar penuh tekad. Suatu hari nanti aku ingin menunggangi Trueno sendiri. Seolah mengerti maksudnya, Trueno meringkik pelan dan meletakkan kepalanya di bahunya. Tindakan sederhana itu, penuh kasih dan kesetiaan, selalu mampu menyentuh siapapun yang melihatnya. Saat itu juga Teresa muncul di beranda dengan nampan berisi kue jagung hangat dan cangkir-cangkir coklat panas. Waktunya camilan, serunya sambil tersenyum lebar, diikuti oleh Leon dan Tante Claudia. Semua orang berkumpul di luar, bukan hanya untuk menikmati camilan, tetapi juga tawa, kenangan, dan rasa kebersamaan. Valentina memandangi wajah-wajah yang kini sangat ia cintai. Inilah keluarganya, bukan karena darah, tapi karena hati. Matahari tenggelam di balik cakrawala, mewarnai langit dengan nuansa merah muda lembut dan keemasan hangat. Bintang-bintang pertama mulai muncul, berkedip malu-malu di atas sana, sementara kupu-kupu menari untuk terakhir kalinya hari itu. Sayap mereka menangkap cahaya terakhir, seperti kilauan bintang. Kamu tahu tidak, setiap kupu-kupu punya pola unik di sayapnya, kata Tante Claudia, seperti biasa senang berbagi pengetahuan. Mereka seperti sidik jari, tak ada yang benar-benar sama. Sama seperti manusia, jawab Valentina dengan tenang, masing-masing istimewa dengan caranya sendiri. Trueno tetap berada di dekat mereka, kehadirannya yang tenang menjadi simbol dari ikatan yang telah menyatukan mereka semua. Dalam momen damai itu, dengan aroma kue di udara dan suara tawa yang lembut di sekelilingnya, Valentina akhirnya mengerti makna terdalam dari semua kisah yang dulu diceritakan ibunya. Cinta sejati yang bertahan dalam segala hal selalu menemukan jalannya. Dan begitu, di dalam kehangatan rumah kupu-kupu biru, sebuah babak baru yang indah pun terbuka, bukan hanya untuk Valentina dan Laura, tapi juga bagi semua orang yang jalannya pernah saling bersinggungan dengan cara yang luar biasa. Di sana, dikelilingi bunga-bunga mekar dan sayap yang berkelebat, di bawah penjagaan setia seekor kuda penuh kasih, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa aman. Mereka menemukan tempat untuk pulang, mereka menemukan rumah.